Setiap kota mempunyai kekhasannya masing-masing dalam berbagai bidangnya. Ada yang kuat dalam bidang penindustriannya, ada yang kuat dalam bidang ekonomi kreatifnya, dan ada juga yang kuat dalam bidang pemberdayaan sumber dayanya. Nah, itu semua salah satunya dipengaruhi oleh faktor fisik seperti morfologi dan faktor sosial seperti integritas dan etos kerja masyarakatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dalam perkembangan kota, muncul teori-teori yang menjelaskan bagaimana suatu kota tersebut dapat tumbuh dengan meninjau aspek-aspek yang mendukungnya, tentunya untuk berkembang. Beberapa teori tersebut, misalnya teori yang menjelaskan struktur kota yang berkembang secara teratur, mulai dari inti kota hingga ke bagian luarnya, seperti teori konsentris yang dikemukakan oleh sosiolog asal Chicago, yaitu Ernest Burgess. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada teori yang menjelaskan struktur keruangan kota, namun teori tersebut berpendapat bahwa struktur perkembangan kota tersebut tidak teratur, tapi tetap masih terdapat beberapa sektor dalam proses perkembangannya, walaupun tidak teratur. Teori ini muncul karena penelitian dari Hammerhead pada tahun 1930 yang diberi nama teori sektoral. Nah, teman-teman, ternyata dari kedua teori tersebut terdapat juga teori yang berkesan membantahnya loh, yaitu teori yang diciptakan oleh dua orang geograf bernama Harris dan Ullman. Mereka mengatakan kenyataannya kota itu lebih kompleks dari apa yang disebutkan dalam teori Hoyt dan teori Burgess. Nah, teori inilah yang dinamakan teori inti ganda. Teman-teman, itu tadi adalah beberapa teori yang umumnya keluar pada pembelajaran geografi. Namun, sejatinya masih ada lagi loh teori-teori yang lainnya, seperti teori-teori yang menggabungkan antara teori konsentris dan teori sektoral. Namun, dalam penerapannya terdapat dua versi. Ada yang penerapannya berorientasi pada kota-kota di Eropa, seperti teori yang dikemukakan oleh Peterman yang coba melihat struktur kota London. Maka teori ini dikenal sebagai teori konseptual Eropa. Dan ada juga teori konseptual yang mengacu pada dataran Amerika Latin, seperti teori yang muncul dari hasil penelitian Ernest Griffin dan Larry Paul. Teori ini dikenal sebagai sebutan teori konseptual Amerika Latin. Belum cukup sampai di situ aja teman-teman, masih ada lagi nih teori yang menekankan bahwa jalur transportasi dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap struktur keruangan kota. Teori ini sesuai dengan teori poros yang dikemukakan oleh Babcock pada tahun 1960. Dan yang terakhir, ada teori yang didasarkan atas nilai sejarah yang berkaitan dengan tempat tinggal penduduk di kota tersebut. Teori ini adalah teori historis yang dicetuskan oleh Alonso. Nah, teman-teman, ternyata banyak sekali ya teori tentang struktur keruangan kota. Ini disebabkan karena kota adalah objek menarik untuk diteliti dengan berbagai macam kompleksitasnya serta keadaan tiap-tiap kota itu berbeda. Maka muncullah teori-teori tersebut.